Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman aglonema se-Indonesia. Di hadapan kita saat ini ada aglonema Big Roy. Ya, ini aglonema katanya aglonema sejuta umat ya, sudah lama sekali. Namun daunnya sudah bermutasi dan berwarna merah ya. Ya kalau sudah berwarna merah gini ya cantik juga ya. Nah, ini sebenarnya nanamnya kurang ke bawah ya, jadi harusnya tanahnya sampai di perbatasan batang. Aglonema ini akan menjadi bahan bagi saya untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman yang menghadapi permasalahan seputar aglonema, seperti patah aglonemanya maupun busuk pada bagian akar. Aglonema ini saya dapatkan lebih dari 2 bulan yang lalu ya, ditanam dalam media yang padat, kondisi daunnya kekeringan, sobek-sobek. Kemudian ketika saya bongkar, ternyata akarnya sudah lonyot semua. Kemudian aglonema ini saya rawat dengan disiram larutan atonik setiap minggu sekali, serta disemprot dengan gromor maupun gandasil D setiap hari. Dan hasilnya sudah tumbuh 2 daun plus yang berwarna merah itu tadi. Untuk menangani aglonema yang patah lebih tinggi tentunya akan mempunyai kesempatan hidup yang lebih rendah. Nah, ini sebagai contohnya akan saya potong di sini saja ya, supaya mata tunasnya tidak kena. Dan ini kita diuntungkan dengan adanya mata tunas ataupun mata akar ini akan lebih cepat tumbuhnya nantinya. Nah, pemotongan sudah selesai, jadi anggaplah ini akibat patah ya. Kita lihat sebetulnya pada batang bagus ya, karena tidak ada spot yang berwarna merah. Spot yang berwarna merah itulah yang akan membuat aglonema tidak akan bisa hidup nantinya ke depan. Nah, aglonema ini sudah terbagi menjadi 2 bagian ya. Nah, sebenarnya saya melihat peluang ini masih yang di atas permukaan masih tanah, jadi kita korek-korek, nanti akan kita potong lagi. Sehingga kita punya 3 bagian, yaitu tadi pucuk, kemudian batang ini di tengah ini, kemudian adalah batang yang ada di dalam media tanah. Nah, ini saya bongkar karena saya ingin melihat bagian akar maupun bagian bawah pada batang apakah sehat ataupun tidak. Nah, ini kondisi akar yang dulu ketika 2,5 bulan yang lalu dalam keadaan lonyot. Sama sekali tidak ada akarnya, sekarang banyak akar baru yang tumbuh. Ini akibat disiram dengan atonik 1 minggu sekali. Bonggol ini akan saya periksa apakah dalam keadaan yang sehat atau tidak. Banyaknya akar warna putih sekalipun belum tentu batangnya sehat. Nanti kita bisa lihat ada spot merah atau tidak. Nah, ini kita coba potong pada bagian bawah. Kita lihat apakah, nah ini jelas keadaannya tidak bagus. Terdapat spot merah. Nah, inilah ya teman-teman yang dinamakan spot merah, adanya bintik berwarna merah, coklat ataupun hitam pada bagian bawah batang. Kita sayat lagi, ternyata ini masih ada sedikit. Kita sayat lagi sampai dengan spot merahnya tidak ada. Nah, ini permasalahan yang ringan. Untuk aglonema yang busuk akar maupun lonyot, yang lonyotnya itu dibuang dulu. Kemudian kita periksa juga batangnya seperti cara yang tadi. Nah, ini bagian atasnya ya. Dan saya melihat bagian atas ini masih cukup panjang, jadi ini akan saya potong kembali supaya akan saya tanam sebagai bibit yang terpisah. Saya tanam supaya ini saya potong tidak terkena tunasnya ya. Nah, ini sangat keras ketika saya hendak memotongnya menunjukkan bahwa sebetulnya batang ini sehat. Ya, dan seharusnya tidak ada spot merahnya ya. Ini setelah dipotong ya. Jadi bagian hijau yang berada di atas. Kalau kita tahu mana bagian yang di atas, kita bisa tanam dia vertikal, bisa kita tanam horizontal. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita punya 3 bagian. Yang pertama adalah pucuk, batang tanpa akar yang di tengah,
kemudian batang dengan akar yang di bagian belakang. Strategi kita adalah untuk pucuk, kita akan menumbuhkan akar supaya daunnya tetap bagus dan bertambah banyak. Ya, untuk itu, karena ini terlalu pendek, ada daun yang bagian bawah yang saya rasa tidak berguna ya karena sudah kekeringan, itu kita buang saja pelepahnya ya, digunting boleh, ya disobek juga boleh gitu ya. Setelah selesai kita melepas pelepah daun yang paling bawah, nanti ini akan kita tanam. Namun nanti akan kita berikan treatment terlebih dahulu. Nah, untuk yang batang bagian tengah juga akan kita tanam kembali, bisa vertikal, bisa dia horizontal. Sebelum ditanam kembali, ketiga bagian tadi akan saya rendam dulu di larutan fungisida ya atau anti jamur. Tentunya untuk menghilangkan jamur pada seluruh batang daripada tanaman tadi. Nah, kurang lebih setengah sendok plastik tadi saya campurkan di 500 ml yang sebenarnya sudah ada kandungan B1-nya. Ketika bagian tanaman tadi dari mulai akar maupun batang serta pucuk itu kita rendam di sini selama kurang lebih 1 jam. Teman-teman semua, sambil menunggu aglonema kita direndam di larutan fungisida, saya coba menjelaskan tentang hasil yang sudah didapat dari pembibitan sebelumnya. Jadi di sini saya ada ya, kita lihat di sini sudah tumbuh tunas 4 buah. Yang di pojok kanan itu saya tanam vertikal dan ada akarnya. Sedangkan yang 3 lagi tidak ada akarnya. Nah, batang-batang ini sebenarnya saya potong sangat pendeknya, hanya 1 ruas saja ya. Ini untuk eksperimen. Ternyata juga bisa hidup ya. Yang penting batangnya sehat. Nah, ini tidak ada ID-nya ya, tapi juga sudah bertunas. Kemudian yang di sebelahnya adalah Donna Carmen ya. Ini bahkan lebih cepat lagi ya, tanggal 3 Mei baru ditanam, kurang lebih sudah 22 hari ya, 3 minggu saja. Direndam dengan atonik dan dioleskan dengan root up. Selanjutnya ada Venus ya, yang saya tanam juga tanggal 28 April. Ini sama dengan menggunakan root up dan atonik. Selanjutnya yang ini tidak ada labelnya ya, namun seingat saya ini butterfly ya. Ini juga sudah ada mata tunas yang keluar. Selanjutnya ini ada Big Papa ya, juga ditanam tanggal 28 April. Ini juga sama menggunakan atonik dan root up ya. Ini saya bongkar, kita lihat bagian bawahnya. Eh, Ya, sudah ada juga tunas yang muncul, bahkan ini malah lebih panjang ya. Selanjutnya ini ya, ini memang saya tanam dalam keadaan tidak sehat ya, jadi ada spot merah ya. Jadi hasilnya ya akan busuk dia ya, tidak akan memunculkan tunas. Jadi kalau kita menanam bonggol, syaratnya adalah bonggolnya sehat, tidak ada spot merah. Teman-teman, tanaman ini saya rawat dengan diberikan sinar matahari pagi selama 30 sampai 1 jam. Selain itu yang paling penting juga harus dijaga kelembapannya dengan kita semprot larutan vitamin B1 maupun gandasil D. Karena gandasil D juga di dalamnya sebetulnya sudah ada vitamin B1-nya. Saya juga punya tanam bagian bawah ya, yang tentunya ini ada akarnya. Ini patah pada tanggal 25 Februari yang lalu, sekarang sudah
3 bulan dan 2 tunasnya sudah mulai mengeluarkan daun. Awalnya ketika belum keluar tunas ini tidak disungkup. Hanya saya letakkan di tempat yang teduh. Nah, cukup kewalahan ya karena cepat mengering. Ini harus disemprot setiap pagi dan sore hari. Ketika tunas sudah mulai muncul, baru setiap pagi saya berikan sinar matahari selama 30 menit sampai 1 jam. Tentu dengan tetap menjaga kelembapan dengan vitamin B1 maupun gandasil D. Selanjutnya ini adalah tanam pucuk ya, ini tidak ada akarnya. Ini sudah saya rawat juga kurang lebih 1 bulan. Caranya juga sama ya, ini disungkup, disiram lautan organik setiap 1 minggu sekali. Nah ini sudah ada akarnya. Jadi untuk yang tanam pucuk, orientasi kita adalah menumbuhkan akar. Sedangkan yang tanam batang ataupun bonggol itu menumbuhkan tunas. Saya juga punya tanam pucuk namun dengan media pasir malang. Ya, ini sudah berlangsung kurang lebih 3 hari. Nah, ini airnya kita berikan setengah botol. Nah, karena ada airnya, tentu bagian bawahnya tidak ada di bolongnya, dia tetap seperti itu. Nah, kalau pasir malang, dia tidak perlu disungkup ya, cukup kita letakkan di tempat yang teduh saja. Nah, teman-teman, setelah selesai merendam tanaman kita dengan fungisida, selanjutnya tanaman ini akan kita tanam dengan menggunakan media tanam yang biasa saya gunakan. Ini juga sudah ada videonya ya tentang media tanam, nanti teman-teman bisa mencarinya di media tanam untuk aglonema yang simple dan JOS ya. Ini mudah didapat bahannya. Nah, ini kita tanam teman-teman semuanya, pucuk ini di dalam gelas aqua saja. Nah, ini sudah selesai, kita menanam bagian pucuknya, selanjutnya kita akan menanam bagian batangnya. Untuk menanam bagian batang, ini sama ya, saya menggunakan media tanam yang biasa, ya seperti ini, kita tambahkan, kemudian batangnya ya bisa kita letakkan secara begini saja, secara horizontal, dan juga bisa kita pasang secara vertikal, karena kita tahu bagian mana yang atas. Ya, namun ini saya tanam aja dia dengan vertikal. Selanjutnya kita akan menanam bonggol bagian bawah yang ada akarnya. Nah ini teman-teman, jangan lupa ya bagaimana kita menanamnya, mana yang bagian atas dan mana yang bagian bawah. Nah kalau seperti ini akarnya ke atas, berarti salah. Yang benar akarnya seperti ini, akarnya menghadap ke bawah. Teman-teman semuanya, karena saya juga punya root up ya, sebelum ditanam batang tadi akan saya oleskan dulu dengan root up ya. Root up ini sebenarnya penumbuh akar maupun tunas ya. Jadi dia akan membooster ya, menjadi lebih cepat tumbuhnya. Ini akan saya oleskan setiap batang, terutama bagian-bagian yang sudah menjendol. Ya, root up juga mengandung fungisida ya. Nah, ini akhirnya sisanya ya saya siram aja ya ke seluruh batang supaya cukup merata ke batang ini ya. Nah, ini teman-teman, jadi ini sudah ditambahkan root up ya sebelum kita tanam ya. Sebenarnya bagian batang tadi maupun yang pucuk itu juga bisa kita oleskan dengan root up ya. Sedangkan media tanamnya ya, ini media tanam yang biasa saya gunakan ya, yaitu sekam lapuk, sekam bakar, humus, dan pakis caca. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di deskripsi ya, atau link di atas. Teman-teman semua, akhirnya selesai kita menanam ketiga bagian aglonema tadi.
bagian pucuk, bagian batang tengah yang tanpa akar, dan bagian bawah yang ada akarnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penyiraman terhadap aglonema ini. Inilah 3 bagian aglonema yang sudah kita tanam tadi. Yang sebelah kiri adalah batang yang ada akarnya, kemudian batang yang tidak ada akarnya, dan bagian pucuk yang tidak ada akarnya. Ini akan kita siram ya dengan larutan antakol yang anti jamur ya. Karena ini kan dia tidak perlu diberikan pupuk. Jadi kita manfaatkan saja antakol yang tadi supaya media kita terbebas dari jamur ya. Kita siram dulunya. Nah, sudah cukup ya, ini sekedarnya saja ya supaya media kita lembab dan terbebas dari jamur. Selanjutnya tanaman ini akan saya sungkup ya. Menurut saya sungkup lebih baik dibandingkan tidak sungkup. Karena media tanam lebih terjaga kelembapannya. Apalagi untuk daerah saya yang anginnya cukup kencang ya. Jadi ini lebih terjamin. Demikianlah teman-teman bagaimana cara saya mengatasi aglonema yang patah maupun yang busuk akar. Selain itu juga ada bagaimana cara pembibitan. Jadi ketika aglonema patah, di balik itu kita juga punya suatu berkah, kita bisa melakukan pembibitan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam beragloria. Jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih.